Langsung dari studio ini Karimun Tanjung Balai Karimun, Sobat Izin, Sobat Investasi dan Sobat Ngopi pagi hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, DPMPTSP bekerjasama dengan HIPMI Karimun dan ini Karimun menghadirkan Ngopi, ngobrol perihal izin dan investasi bersama saya Safriadan dan rekan saya Nur Gunariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, dan senang banget hari ini Jumat berkah ini ya. Kita sudah masuk di edisi yang ketiga ngopi atau ngobrol perihal izin dan investasi. Nah, ada yang spesial hari ini. Betul banget. Setelah seminggu lalu kita mengudara, hari ini kita mengudara lagi dalam ngopi. Apa yang spesial hari ini? Spesialnya tempatnya spesial sekali ya. Tempatnya spesial. Biasa kita di kantor, tapi hari ini kita alhamdulillah dapat kesempatan yang luar biasa dari Ini Karimun. Hari ini kita lagi di studio Ini Karimun. Nah, dan juga tentunya hari ini kita ada, kalau kemarin-kemarin kita narasumbernya dari kantor ya, teman-teman di PTSP, tapi hari ini kita ada special guest yang bakalan sharing sama kita ya. Nah, kira-kira dan sebelum kemarin-kemarin kita udah ada 2 episode ya. Kalau nggak salah Adan mau menyampaikan beberapa hal terkait hal-hal yang penting untuk kita kasih tahu ke teman-teman di sini. Silahkan. Benar sekali. Jadi dalam ini adalah sesi for your information. Jadi seperti yang sudah teman-teman ikuti 2 edisi sebelumnya, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama tentu untuk sesuai dengan yang terakhir kita live ya, yang di pekan lalu, izin sektor kesehatan. Perlu kami informasikan khusus untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang bekerja di tenaga kesehatan. Jika sebelumnya pendaftaran perizinan menggunakan sistem Si Cantik dikarenakan ada gangguan cyber yang terjadi pada bulan Juni lalu, akhirnya pendaftaran perizinan dilakukan secara konvensional atau manual yang datang langsung ke kantor PTSP. Nah, sesuai yang kita sampaikan di minggu lalu, pendaftaran ini kita modifikasi sedikit. Jadi nanti pendaftaran perizinan nanti bisa menggunakan Google Form. Nah, untuk link Google Form-nya sendiri bisa diakses di website PTSP di www.karimunkap.go.id. Juga bisa informasi linknya bisa juga mengakses di sosial media PTSP, di Instagram di @dpmptsp Karimun atau di Facebook di DPMPTSP Kabupaten Karimun. Nah, ini informasi yang pertama, ini penting banget ya, karena jadi udah nggak perlu datang ke kantor lagi. Udah nggak perlu. Jadi khusus untuk kawan-kawan tenaga kesehatan yang mungkin yang berada di luar Pulau Karimun, misalkan di Tanjung Batu, kemudian di Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat. Ini saya absen salah satu kecamatannya nih, biar teman-teman dari kecamatan lain dia tahu gitu ya. Dari Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Buru, Kecamatan Selat Gelam di depan kita, kemudian Kecamatan Moro, Kecamatan Durai juga sudah bisa mendaftar perizinan dari rumah atau dari kantor tempat bekerja dan tidak harus datang ke DPPTSP Kabupaten Karimun. Oke, jadi tadinya kita ada masalah sama data ya. Ada masalah sama aplikasi. Terus teman-teman di PTSP ternyata dapat solusinya. Iya, ini jadi adalah mengatasi solusi masalah antara, dengan solusi. Benar. Mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru itu adalah hal yang paling penting. Oke, terima kasih PTSP. Kemudian informasi yang kedua ini terkait untuk realisasi investasi. Nah, sampai dengan saya bacakan aja ya, sampai dengan periode TW kedua, berarti TW kedua dari Januari, Februari, Maret itu TW 1, kemudian TW 2 itu adalah April, Mei, Juni, itu realisasi investasi di Kabupaten Karimun sudah sebesar 462 miliar 443 juta 919.398 rupiah. Hampir 500 miliar lah. Dan ini masih cukup banyak perusahaan yang belum melaporkan kegiatan penawaran modal atau realisasi investasi. Jadi kami himbau untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB di OSS untuk segera masuk ke akun OSS-nya, kemudian untuk melaporkan realisasi investasi di tahun 2024. Khususnya kita sudah masuk ke periode ke TW ketiga dan semester. Jadi wajib 2. Lapor ya. Wajib lapor. Kalau nggak lapor itu gimana, Dan? Nah, ada resikonya. Nanti kalau yang nggak lapor nanti akan dapat surat cinta dari BKPM melalui email. Nah, surat cintanya adalah bentuknya adalah surat peringatan. Nah, karena ini adalah bentuk cinta kan banyak peringatan ya. Kemudian surat peringatannya akan dikirim sebanyak 3 kali. Pertama, kemudian nggak lapor lagi akan dikirim yang kedua, kemudian nggak lapor lagi akan dikirim yang ketiga. Nah, resikonya memang nanti KBLI usahanya yang tidak dilaporkan akan dicabut. Nah, sayang sekali kalau sampai usahanya dicabut hanya karena tidak taat melaporkan. Ya. Betul sekali.
Kami kembalikan lagi Mbak yang ada informasi apa berikutnya. Oke, mungkin untuk FYI buat teman-teman semua tadi udah disampaikan sama Adan. Nah, sekarang saya mau perkenalkan guest star Oh, yang udah kita dianggurin hari dari tadi ini. ya? Iya, dari tadi udah kita anggurin. Jadi kita mau kenalin dulu karena kasihan kalau dianggurin. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini bersama kita sudah ada Bang Oki. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, jadi teman-teman Bang Oki ini ketua BPC HIPMI Karimun, bener ya, juga business owner. Dan hari ini alhamdulillah beliau berkesempatan buat sharing sama kita ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira nih Bang Oki, kalau ya yang kita tahu ya. Oh langsung nih? Hah? Langsung aja? Boleh, langsung aja ya, kita mah langsung masuk aja ya. Nah, teman-teman, Bang Oki ini kan memang kita udah tahu ya punya usaha dan menjadi salah satu local pride di sini. Benar nggak sih? Benar nggak? Oke, ya. Oke, nah Bang Oki kita mau nanya dulu ini kenapa sih Bang Oki memilih untuk jadi pengusaha? Sebelum kita masuk ngobrol kayaknya nggak lengkap kalau di atas meja nggak ada kopi. Oh iya benar. Ambil kopinya dulu nih, kayak kurang ngopi ya? Iya, kurang Iya. ngopi. Karena benar sekali nggak ada ngopi tanpa kopi gitu ya. Nah, Promosi ini ya Iya, kayaknya benar. ya, promosi ya. Terima kasih. thank you. Thank you. Silakan. Kalau aku rasa kopinya apa nih? Rasa yang pernah ada kayaknya. Rasa yang pernah. Apa ya tadi Kak? Kenapa pengusaha? Kenapa menjadi pengusaha? Kalau dibilang kenapa menjadi pengusaha sih sebenarnya ini udah ditularin dari orang tua. Tapi izin sebelum terlalu jauh ngobrol tentang usaha, mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan hari ini karena berhubung besok kita juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, saya ucapkan selamat dirgahayu kepada Republik Indonesia yang Merdeka. ke-79, selalu merdeka, selalu berdikari, selalu memberikan yang terbaik buat seluruh rakyatnya. Amin. Selanjutnya selamat ulang tahun juga yang hari ini berulang tahun Bapak Bupati Karimun. Bapak. Oh iya, Oh, selamat Masya ulang tahun, Allah. Bupati. Selamat Selamat tahun ulang ya. Pak Taufik. Semoga selalu berkah, sehat selalu. Dan terima kasih juga buat PTSP atas kolaborasi yang sudah dilakukan kepada teman-teman pengusaha, kepada teman-teman media juga. Alhamdulillah mungkin ini bisa menjadi role model buat dinas-dinas lain yang ada di Pemda untuk terus mengkolaborasikan baik itu dari pengusaha, baik itu dari masyarakat, media dan segalanya. Yang mungkin ini bakal menjadi salah satu gaya baru buat kami kalangan muda yang saat ini mungkin agak-agak kaku sih Kak dengan keadaan-keadaan yang ibaratnya kita pengen ada terus inovasi, pengen ada terus pembaruan di kegiatan-kegiatan pemerintah. Alhamdulillah hari ini PTSP sudah tunjukkan kepada kami bahwasanya keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan teman-teman media itu sangat penting. Terima kasih atas kesempatannya. Terus kenapa saya menjadi pengusaha? Kita balik lagi ke pertanyaan dari kakak dan abang tadi. Pertama saya ingin menjadi orang yang bermanfaat Kak. Baik. Karena bagi saya nilai manfaat itu bisa saya berikan jika saya berusaha sendiri, terus saya membuka lapangan pekerjaan, saya juga membantu sekitaran saya terutama keluarga, dan mungkin juga bisa membantu banyak orang Kak. Walaupun dengan ibaratnya ya seperti kami mungkin ada beberapa usaha yang sudah ada program CSR-nya untuk ke masyarakat tempatan. Alhamdulillah setidaknya walaupun kecil tapi ini bukti bahwasanya kami ingin memang bersama-sama memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar, membuka lapangan kerja, dan pastinya juga menjadi benteng ekonomi di Kabupaten Karimun.
paling itu aja sih. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini dan ini kayak agak nyamuk, aku kan kadang suka kalau malam tuh suka ngasih materi ya, materi terkait kebangsaan. Kalau aku malam ngisi materi sih. Nah itu salah satu materinya itu bela negara. Jadi ini terkait bagaimana kita sebagai masyarakat itu berpartisipasi menghadapi tantangan bangsa. Nah aku paling suka nyontohin jadi pengusaha. Oh ya, pengusaha dan kebermanfaatan dari menjadi pengusaha. Nah itu keywordnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Oh, cuma berkah ini. Iya benar. Jadi kalau pengusaha itu memang bakalan terasa secara langsung impactnya ke masyarakat ya, karena membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi ya. Nah ini kalau saya nggak salah ya, saya suka dengar-dengar ya, kalau yang namanya pengusaha itu kalau untuk sampai di titik usahanya bisa stabil, itu nggak mungkin di usaha yang pertama. Ya biasanya jatuh bangun gitu ya. Nah kalau Bang Oki sendiri kayaknya boleh sharing sama kita kira-kira usaha apa aja sih yang udah pernah dijalanin sama khususnya usaha yang pertama. Karena kan kalau kita lihat brandnya PCM udah wow ya, jadi pasti sebelumnya sudah pernah rasakan yang namanya jatuh bangun ya. Misal jual bareng pas SD, usaha pertama. Jual cilok gitu ya. Kalau untuk cerita di usaha, mungkin kami di HIPMI itu ada 2 pembagian usahanya kan. Satu by nasib, satu by nasab. Jadi kalau by nasab mungkin ya kita tinggal nerusin dari keluarga, dari orang tua, rekanan. Cuman kalau saya ini pengusaha yang dimulainya dari by nasib Kak. Jadi waktu itu memang stuck, punya selera untuk setidaknya ngopinya nggak itu terus. Jadi di tahun 2015 tantangan buat saya secara pribadi untuk menghadirkan, walaupun memang saat menghadirkan di Kabupaten Karimun itu usaha pertama saya itu ya dibilang jujur ya Kak, banyak cemoohan, banyak yang ibaratnya ya memandang remeh, karena ya bagi saya ini kita bakal buat yang memang berbeda dari yang lain. Yang selama saya di Karimun mungkin di tahun 2015 itu budayanya ya ngopinya kopi tiam di mana-mana kopi tiam. Apapun ibaratnya ceritanya pasti selesainya di kedai kopi kan, kalau di Karimun dulunya. Jadi waktu itu saya juga pengen menghadirkan menghadirkan gaya baru, variasi baru. Waktu itu saya mulai masukin kopi modern, ya, memakai mesin dan beberapa minuman yang memang waktu itu belum lazim di Karimun, seperti minuman-minuman yang memang lebih ke mixing. Jadi waktu itu kita coba di awal, jujur banyak cemoohan, karena dulu juga saya membangun usaha bisa dibilang bermodalkan pas-pasan loh. Jadi waktu itu kita memulai usaha awal karena masih ingin sendiri dan masih kuat keinginan waktu itu tidak mau menggunakan pihak ketiga, pihak bank untuk pendanaan atau minta bantu ke orang tua dan segala macamnya, belum mau. Jadi waktu itu kita memulai usaha, lebih kurang modal kita 15 jutaan. Seiring jalan kita ngebangun usaha itu ternyata kurang. Jadi waktu itu saya ingat awal memulai usaha itu saya jual handphone saya, iPhone 6 Plus di tahun 2015 itu, ya itulah menjadi tambahan modal. Saat itu saya lebih memilih nggak pakai handphone Bang, karena mikirnya udah tanggung, kita udah kecebur di kolam usaha ini, ya tanggung gitu kalau mau buatnya kayak kurang maksimal gitu. Jadi kita maksimalkan waktu itu dengan seadanya kita. Alhamdulillah jalan itu usaha pertama saya dan sampai hari ini alhamdulillah berjalan. Kalau dibilang naik turunnya itu pasti. Setiap usaha tuh bohong, pasti bohong kalau teman-teman bilang usaha tuh pasti mulus-mulus langsung aja, stabil, langsung untung itu ya, kecuali mungkin versi satunya ya by nasab ya. Kalau by nasab sih oke ya, tinggal kayaknya kurang nih, butuh tambahan ya, paling gitu-gitu sih. Baik, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol asiknya,
kami ingatkan kembali untuk sobat ngopi yang ada di rumah untuk bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar baik di Instagram ini Karimun yang juga sedang live sekarang, ataupun bisa juga meninggalkan pertanyaan atau mengirimkan pertanyaan di Instagram DPPTSP maupun di kawan-kawan yang sedang ngopi online-nya di Facebook DPPTSP Kabupaten Karimun. Silakan titipkan pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Lanjutkan Mbak ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga udah dari banyak respondensi. Selama ini kan kita udah promoin ya, hari ini kita mau ngopi dan sudah banyak gitu yang ngasih masukan untuk pertanyaan. Jadi mudah-mudahan juga pertanyaan-pertanyaan dari host di sini bisa mengakomodir apa yang teman-teman di rumah mau tanyakan ya. Nah, ini tadi kan kita dengar ya Bang Oki ini awalnya ada dicemooh ya oleh orang-orang, terus mungkin banyak yang heran dengan usaha ini karena masih baru. Nah sekarang akhirnya bisa sampai di titik bisnisnya jadi stabil ya. Nah berarti Bang Oki sendiri cukup visioner ya untuk melihat peluang bisnis itu. Jadi ini kita izin nih Bang Oki, kita minta Bang Oki bisa sharing ke teman-teman karena dari pengalamannya kelihatan cukup visioner ya Bang Oki terkait usaha ini. Jadi boleh dong di-share kira-kira potensi usaha apa aja sih kira-kira saat ini untuk anak muda di Karimun yang kira-kira kedepannya bakal cukup menjanjikan ya. Sebelum dijawab juga ini kami pulang juga ke Bang Oki. Kami kemarin juga sudah mengajak kolaborasi kawan-kawan dari SMK ke Kabupaten Karimun, dari SMA 1 sampai dengan SMA 5, SMK 1, kemudian SMK 2, SMEA juga, SMK SPK, kemudian juga dari kampus juga kan sudah informasikan. Mungkin juga mereka sedang bergabung di ngopi kita pagi hari ini dan juga bertanya-tanya kira-kira kalau saya punya uang atau saya punya modal dikit atau saya nggak punya modal sekalipun, kira-kira saya mau bisnis apa ya gitu. Kalau nggak salah ada salah satu SMA yang hari ini buka kelas hari ini lagi nonton bareng ya. Oke, buat teman-teman yang saya khususkan buat anak-anak muda di Kabupaten Karimun, sebetulnya usaha atau bisnis itu semuanya dikembalikan ke diri teman-teman masing-masing, adik-adik masing-masing. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya sendiri memulai usaha itu tanpa pengalaman apa-apa, tapi kita sudah punya role model untuk menjadi contoh kita dalam menjalankan usaha. Bagi saya, teman-teman, sebelum memulai usaha, gali dulu potensi diri, gali dulu apa sih gaya hidup teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi nilai usaha. Jadi jangan sampai ngebangun usaha hanya melihat tren gitu. Lihat trennya lagi kerennya seperti ini, ikut-ikutan. Nah, FOMO yang seperti itu sih rasa saya bakal menjadi gimana ya? Bakal menjadi pelemah teman-teman juga, karena teman-teman ujung-ujungnya membandingkan usaha teman-teman ke yang sedang tren. Itu yang membuat salah satu down mental kita itu saat kita membandingkan usaha kita dengan kompetitor. Kesampingkan hal itu semua, teman-teman gali diri sendiri, baik memulai dengan diri sendiri, apakah itu dengan cara kita berkomunikasi di sekitar, di medsos, atau segala macam. Hal ini penting karena setiap usaha itu pasti kuncinya trust. Mau ke customer, mau ke sekitaran kita, mau ke keluarga, pasti kuncinya tetap trust. Tumbuhkan trustnya dulu. Jadi sebelum teman-teman memulai usaha, yakinkan diri teman-teman, tunjukkan bahwa teman-teman itu bisa menjadi orang yang dipercaya, baik dari segi perilaku, omongan, dan juga tatanan kehidupan. Jadi jangan sampai teman-teman kesampingkan hal itu. Dengan hal yang seperti itu, dan usahakan teman-teman juga mendapat komunitas atau mendapat lingkungan yang memang memacu teman-teman untuk berada di lingkungan usaha. Terutama sekarang di Kabupaten Karimun sudah ada 3 periode HIPMI berjalan, berarti lebih kurang 9 tahun. Dan selanjutnya bakal ada periode baru yang mungkin ini kesempatan buat teman-teman muda semua bergabung di komunitas. Kita nggak usah ambil jauh-jauh, karena obrolan yang selalu kita dengar setiap ada ceramah agama, setiap ada ceramah-ceramah
yang tentang kebaikan di dalam ilmu agama kita selalu mengingatkan kita untuk menempatkan diri pada lingkungan yang baik. Ada dulu selalu saya dengar juga, bertemanlah sama orang jual parfum karena kamu bakal harum juga. Jadi itu hal yang paling dibutuhkan dalam usaha. Kenapa? Kalau teman-teman nongkrongnya juga tidak ngobrolin usaha, gimana teman-teman mau mikirin usaha? Teman aja yang terpikir ujung-ujungnya adalah orangnya nyantai-nyantai juga. Gak bisa sih seperti itu. Jadi teman-teman harus mulai dari diri sendiri, bangkitin trust, cari lingkungan yang pas, masuk ke komunitas usaha, apapun itu. Jangan pernah malu untuk memulai, karena bagi saya pribadi, kalau dibilang malu, saya malu. Saya cuman pengusaha UMKM yang tiba-tiba dijadiin sebagai ketua umum HIPMI di Kabupaten Karimun. Tapi alhamdulillah trust itu saya jaga, dan alhamdulillah saya bisa merambah ke usaha-usaha yang lain. Itu juga yang bagi saya merupakan hal yang paling penting. Kenapa? Karena memang nggak ada yang bakal bisa menolong diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Jadi teman-teman bangkitin dulu diri teman-teman, sadarkan dulu bahwasanya aku harus berada di lingkungan yang baik, aku harus menimbulkan kepercayaan di sekitarku, dan carilah teman-teman yang memang sefrekuensi, atmosfernya sama, pengen sama-sama berbuat baik ke orang, pengen buat usaha. Ya kita harus cari lingkungan yang seperti itu. Walaupun ya kalau tongkrongan itu biasanya ada juga yang tongkrongan hanya untuk perihal kehidupan sehari-hari, itu wajar. Cuman ya tetap harus cari pelapis dari tongkrongan kita itu. Paling itu aja sih. Kalau untuk teman-teman muda, intinya berbuat aja dulu. Berbuat dari diri sendiri, gali potensinya, kira-kira gaya hidup apa yang teman-teman mau jadikan sebagai peluang usaha, dan jangan takut untuk memulai. Karena usaha sekarang teman-teman ya, apalagi anak-anak muda sekarang ya, kalau kami udah usia-usia pertengahan menjelang 40 tahun ini, bagi saya malah peluang teman-teman yang lebih besar. Karena apa? Ada usaha yang memang bahkan tidak memerlukan modal sama sekali, seperti menjadi afiliat di salah satu e-commerce. Terus ada juga yang tanpa modal itu seperti dropshipper. Banyak sih. Jadi ya kalau teman-teman aktif di media sosial, mungkin teman-teman bisa bantu pasarkan produk di salah satu toko online. Ujung-ujungnya teman-teman dapat komisi. Ya mulai aja dari situ dulu. Nanti mana tahu suatu saat teman-teman bisa jadi pengusaha eksportir, importir, datangin barangnya dari luar negeri, atau memang ada produk Indonesia yang bisa teman-teman bantu promosikan dan jual. Ya itu merupakan salah satu hal yang bagi kami melihat anak-anak muda sekarang itu nggak bisa gitu. Karena teman-teman hari-hari pegangnya handphone. Kalau kami sih mungkin bukan generasi kekinian ya, karena dari kami kecil juga dulu nggak pernah pegang handphone. Terus SMA ketemunya pager, kuliah dikit ketemunya handphone poliponik. Nah sekarang nih baru ketemunya keren ya. Rasa saya mungkin teman-teman anak-anak muda sekarang pasti lebih melek teknologi sih ketimbang kita. Ya manfaatin, terus jangan mudah melihat suatu potensi itu dengan cemoohan. Kadang kan ada teman-teman yang melihat kita nge-share nih, kita ada pencapaian, misalnya kita menjadi salah satu reseller atau apa, walaupun dengan hal ya nilai yang kecil, tapi ya teman-teman lihat potensinya apakah ada. Nah karena saya ini pernah menjadi contoh gitu, ada teman-teman yang memang nge-share ibaratnya ya pendapatan dia dari sebagai dropshipper, hanya sebagai dropshipper, dia melihatkan kepada saya, menunjukkan ke teman-teman, terus dia pajang di medsos bahwasanya dia mendapat hasil yang walaupun belum fantastis, tapi ya setidaknya sudah berhasil gitu. Banyak teman-teman cemooh gitu, kerjanya pagi siang malam posting terus, cuman dapatnya ya nggak nyampe cukup lah gitu. Tapi bagi saya itu sebuah potensi. Sebenarnya kalau teman-teman yang manfaatkan
dunia media sosial ya nggak butuh waktu yang berhari. Kalau usaha yang langsung terjun itu ya kayak kita mungkin celek pagi aja udah mikirnya usaha, udah mikirnya bahan apa nih hari ini mau dijual. Ya paling itu sih, teman-teman harus manfaatin dari hal yang memang kalau bisa tanpa modal. Lebih enak ceritanya dengan modal yang ibaratnya modalnya cuma diri sendiri gitu, ketimbang kita harus menggunakan pihak perbankan atau segala macam yang ujung-ujungnya kalau usaha kita nggak berhasil itu menjadi beban buat diri sendiri, dan takutnya itu gimana ya, menjadi bumerang ya. momok, Iya. menjadi momok, takut untuk diri sendiri memulai kembali usahanya. Benar sih, karena kadang-kadang anak muda itu mau mulai usaha mikirnya tapi saya nggak punya modal gitu ya, padahal banyak sekali potensi lain selain cuma mikirin modal ya. Namun juga kita juga bagi teman-teman yang mau mengajukan modal pinjaman dan lain juga dibebaskan kepada kawan-kawan juga di rumah gitu ya, karena kadang-kadang ada yang berani mengambil resiko, kemudian dengan jaminan usahanya akan maju dan seterusnya juga dibebaskan. Bukan berarti nggak boleh minjem, tapi harus lebih wise atau lebih berhati-hati dan dipikirkan lebih matang-matang gitu ya sebelum minjem. Kalau pengembangan usaha ya di mana-mana kita memang selalu dengar ada kur, kredit usaha rakyat dengan bunga yang kecil. Sampingin dulu hal itu. Kenapa? Karena kur juga melihat usaha yang sudah berjalan. Jadi teman-teman jangan berpikirnya kita mau bangun usaha nih, kita harus cari pihak perbankan untuk modalin usaha. Oh, nggak bisa seperti itu. Karena dari persyaratan aja kayak kur, dia harus usahanya berjalan di atas 6 bulan, perizinan yang lengkap. Jadi ya rasa saya teman-teman harus memulai dari diri sendiri dulu. Jangan langsung mikirnya pinjem lah, minjem lah. Jangan menggampangkan lah. Lebih bagus ya dengan potensi diri aja. Apa yang bisa dijual, mungkin ya hari ini ada tetangga yang jualan jus. Ini kayak ini ada jus nih dari teman-teman juga. Juice for you ya. Juice for you. Ini kalau nggak salah udah available ya di Indo Coastal ya. Nah, ada teman-teman yang jualan jus, ya kita bantu. Mungkin bila perlu kita kayak gimana ya, ngambil manfaatnya dari produknya teman. Seperti apa, mungkin ya mbaknya nggak punya kurir untuk ngantar, ya udah korbanin diri dulu jadi kurir ngantar. Kan kita udah banyak interaksi tuh kalau udah jadi kurir ya. Jujur sih paling cepet kenal orang kan kurir ya. Wah, ini tahu nih rumah kakak ini rumah abang ini gitu. Seluk-beluknya sampai tahu ya, gang-gangnya Jadi gitu. dia punya nomor handphone semua orang ya. Kurir Shopee ya. Udah gimana ya, udah jadi hal yang ibaratnya ya udah nilai plus duluan gitu kan. Karena satu-satunya nomor nggak dikenal yang kita mau angkat cuma kurir. Iya. Jadi ya teman-teman, intinya bantu dulu juga sekitar. Kalau memang belum bisa langsung terjun ke usaha, jadi partner dulu di usaha sekitar. Seperti ada mungkin usaha keluarga, usaha yang sekarang juga banyak ya, kayak kafe-kafe di Karimun kan udah banyak. Sekarang juga untuk mencari teman-teman yang kerja untuk part time aja sekarang susah. Nah, kenapa? Padahal kita lihat sendiri teman-teman masih banyak yang nongkrong-nongkrong kalau malam minggu apa. Kesampingin lah hal-hal yang seperti itu. Karena bagi saya sih, saya nggak bisa diam bang. Saya jujur aja saya nggak bisa diam, dalam artian daripada saya cuman nongkrong main handphone. Ya selagi jam bisa kita produktif, kenapa harus manjain diri gitu? Seperti lagu Bang Haji Roma Irama ya. Nah betul. Nongkrong atau begadang boleh aja asal Asal ada manfaatnya ya. termasuk nongkrong juga Contoh boleh. dari badan ya bang ya, dari Iya. badan mungkin abang sama kakak kan agak berisi ya. Kalau kita Bukan berisi ya, berlebih. berlebih. Oke, kalau kita sih agak-agak memang orang bilang diet ya apa enggak lah. Ini karena ya memang faktor kita kesampingin jam istirahat sih. Iya. Kita suka selagi bisa produktif apa yang bisa kita kerjain, walaupun hanya menyusun-nyusun untuk rencana ke depan ya setidaknya kita lakuin gitu. Tapi tetap aja ya sehat juga adalah investasi jangka panjang juga. Apalagi kalau udah disupport sama jus ini bagi Iya, sehat banget. makanya tadi saya mau bilang juga nih, jadi kita di meja kita nih udah ada 3 botol jus, warnanya cakep banget, warna
Pink. Ini anggota HIPMI juga kok Bang. Anggota HIPMI juga. Anggota HIPMI. Oh, jadi namanya Juice for You ya. Jadi kalau sedikit lah ya, agak-agak nyerempet ke organisasi juga. Siap. Memang di saat ini, di periode ini, kami sedang membuka pendaftaran untuk semua anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun. Untuk jadi anggota. Untuk jadi anggota. Untuk bergabung. Tidak aneh-aneh sih. Kami cuman berharap teman-teman bergabung dulu. Cari manfaatnya di dalam, bukan harus begitu gabung langsung dapat cuan, enggak. Karena ini organisasi, ini hanya komunitas, ini hanya himpunan. Jadi ini adalah wadah teman-teman untuk mencari peluang. Jadi jangan pikir dulu, mungkin kami kasih pengecualian kalau untuk yang baru-baru, ibaratnya baru mau mulai usaha, kalau dia mau gabung HIPMI ya kita kasih pengecualian. Yang penting niatnya udah lurus ke bidang usaha. Betul. Contoh Yang tadi ya harus bergabung dengan circle yang memang saling Contoh ini support. Karimun loh Kak. Contoh ini Karimun. Dulu di saat awal bergabung, ini Karimun itu belum ada. Tapi kita terus dorong nih bareng-bareng. Ayolah, buatlah walaupun kecil dicoba dulu gitu. benar-benar. Tapi alhamdulillah sih. Memang respon kawan-kawan juga pekanya tinggi Kak. Jadi udah bisa buat tempat sekeren ini. Sebenarnya udah juga bisa di numpang di sini ya. sebenarnya jadi pertanyaan banyak orang juga ya, kira-kira kalau kalian mau gabung HIPMI itu syaratnya apa? Harus punya usaha sekian tahun Ya. atau gimana? Karena banyak kawan-kawan nongkrong, kawan-kawan generasi muda, kawan-kawan dari khususnya Gen Z sekarang ya juga kayaknya pengen deh gabung ke organisasi tadi kan seperti Bang Alfi bilang, cari komunitas Betul. yang bisa menjadi kita membuat kita jadi produktif. Salah satunya adalah HIPMI. Nah, kira-kira kalau mau gabung HIPMI itu minimal syaratnya apa? Ya yang pokoknya paling utama itu di bawah 40 tahun. Di bawah 40 Kalau tahun. di atas 40 Berarti kita tahun udah pensiun kita di Jadi HIPMI Karimun itu sekarang alhamdulillah yang tercatat di kita secara demografinya ada 104 usaha Bang. 104 usaha. 104 usaha Berarti dari 104 ownernya ya. enggak, Oh, gitu. ada yang satu Ada. Ada tercatat beberapa owner, bisnis ya. Oh, gitu. Jadi kalau yang terdaftar sampai hari ini tercatat 87 pengusaha. 87 Dan pengusaha. mencatat transaksi di tahun 2023 itu sekitar 180 miliar Bang. 180. 180 miliar transaksi yang ibaratnya menjadi omset di HIPMI Karimun yang memang menjadi perputaran ekonomi. Berarti realisasi investasi yang tadi ada disebutin itu ada 180 miliar kontribusi dari tim hampir anggota tiga HIPMI ya. Ini persen ya. ya, ini pengusaha yang masih mau jujur-jujur ya. Kebanyakan pengusaha agak nutup-nutupin nih kalau organisasi udah di atas-atas. Beda gitu ya. Kalau untung, Iya, untung tuh tutupi, tapi kalau rugi di sharing gitu Tapi ya. kalau banyak yang nelpon, Oh, gitu. tiba-tiba banyak saudara aja Ya, gitu. ya. alhamdulillah sih. Jadi setidaknya kami HIPMI Karimun sudah juga berperan menjadi benteng ekonomi. Mungkin memang banyak orang bilang Bang, kenapa HIPMI Karimun tertutup? Karena ini organisasi profesi Bang. Profesi. Jadi teman-teman memang harus bertanggung jawab terhadap organisasi ini. Bertanggung jawabnya bukan hal lain. Begitu bergabung, tolong bangun usahanya. Jadi kami kasih kesempatan teman-teman yang memang belum punya usaha ya, nggak apa-apa gabung aja. Kejar dulu manfaatnya dari organisasi, tapi ingat janji Anda masuk ke organisasi adalah untuk membangun usaha. Jangan sampai hanya mendapat komunitas, dengar cerita teman sukses, tapi dianya nggak mulai-mulai gitu. Jadi ya teman-teman juga harus wanti-wanti diri gitu, wanti-wanti diri. Kita pengen semuanya maju gitu. Nanti dari HIPMI juga akan ada pendampingan dan Ada, pasti ada. pembinaan untuk Ada. guiding kawan-kawan yang wirausaha baru Iya. biar semakin up Apalagi lagi. kalau mau harian sih nggak apa-apa, kita dampingin terus asal ngopi di PCM. Oh, baik, tadi ngomong-ngomong soal ngejus, kayaknya saya harus ngejus dulu biar mata kita makin melek. Nah, dari Juice for You ini keuntungan banyak banget ya. Pertama, no sugar, bagus banget. No Kami sugar. berdua yang sedang diet yang dimulai besok hari. Kemudian Besok melulu. kemudian ada no added water. Jadi ini Jadi murni pure. ya, Oh, murni benar. ya. Kemudian No eh, preservatives. iya, Berarti syaratnya cuma satu nih, apa? di coach dulu sebelum diminum. Silakan Mbak ya, saya mau Nah, tadi minum dulu. tadi Bang Oki bilang kalau di HIPMI pasti ada pendampingan ya buat anggota-anggota Ada, yang mau ada mengembangkan pendampingan. usaha. Berarti sebenarnya HIPMI sama PTSP ini sejalan banget ya, dan karena kita juga memang punya visi yang sama ya, mengembangkan kewirausahaan. Ya. Jadi Benar, hari ini kita sudah mulai kolaborasi dan mudah-mudahan kolaborasi antara HIPMI
dan DPPTSP dan ini Karimun sebagai media partner juga, nanti kita bisa semakin kedepannya semakin akrab, semakin punya project bareng lagi. Betul. Ya Jadi jangan ini dong apa ibaratnya alhamdulillah sih memang HIPMI kan untuk 4 tahun belakangan ini menjadi tim penilai untuk Benar. PTSP, kinerja PTSP. Tahun sekali pasti Kalau ketemu ya. Hari Masih ketemu ya? itu kita buka, nggak ada penilaian lagi ya, lebih kita sebut dengan silaturahmi. Kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Kalau kata anak-anak Gen Z, daripada kompetisi lebih baik kolaborasi. Iya. Soalnya dulu kalau mau ke PTSP itu kalau nggak ngurus izin ya nilai gitu. Kerjaan kami ya gitu aja di HIPMI. Cuman ya alhamdulillah memang kesempatan ini yang membuka seperti memecahkan kebuntuan kami untuk mencari pendampingan di pemerintah. Karena jujur abang kakak yang di PTSP, kami akui memang pengusaha sekarang ini banyak kurang gimana ya, kayak kurang edukasi untuk pengurusan perizinan. Baik, benar sekali. Jadi butuh abang kakak untuk terlibat aktif dengan diadakannya podcast. Alhamdulillah mungkin yang nonton bakal bisa ngurus izin nih ya. Cari aja muka abang kakak ini. Jadi Bantu dong gitu. Jadi Bantu waktu dong. kita diminta buat kegiatan yang inovasi, kita memang ambil permasalahan yang suka disebut sama teman-teman pelaku usaha mengenai informasi ya. Makanya kita hadirkan program ngopi ini supaya ya informasinya lebih cepat tersebar ya. Kalau misalnya sosialisasi secara langsung mungkin butuh waktu, butuh dana ya. Nah, kalau di sini mungkin kita bisa langsung cepat lebih dekat nih dengan masyarakat Karimun. Nah, berbicara soal informasi, kawan-kawan sobat ngopi yang ada di rumah, jadi untuk informasi perizinan, karena tadi Bang Oki juga sudah sedikit menyenggol soal perizinan, jadi untuk informasi perizinan sendiri sebenarnya tidak harus datang ke kantor, jadi informasi secara umum juga bisa diakses tadi melalui website DPPTSP Kabupaten Karimun di www.karimunkab.go.id. Nah, di sana sebenarnya teman-teman juga bisa mengakses termasuk persyaratan perizinan, kemudian informasi-informasi lainnya yang berkenaan dengan perizinan. Juga jangan biar nggak ketinggalan informasi juga follow Instagram dan pertama di Facebook DPPTSP, karena sekarang ini sosial media ini sudah sangat aktif, jadi teman-teman akan terus dikirimkan informasi terbaru. Salah satunya tadi yang soal tenaga kesehatan yang sekarang mendaftar perizinan cukup menggunakan Google Form. Jadi dari manapun dan kapanpun bisa mendaftar perizinannya, tapi perlu dicatat mendaftar perizinannya boleh jam berapapun, tapi untuk verifikasi berkasnya tetap di jam kerja. Gitu, silakan Mbak Yang. Kira-kira pertanyaan berikutnya apa ya? Tapi jujur ya Kak, jujur ya, kalau saya bilang di Kabupaten Karimun ini teman-teman muda harus serius loh nangkap peluangnya, karena pemerintah kita itu udah banyak ngasih kemudahan. Benar. Kemudahan kayak banyaknya sekarang ya, saya lihat ya UMKM yang memang buka di mana-mana gitu. Ada di wilayah kostal, ada di apa ya, di simpang RSUD. Ya itu menjadi peluang gitu. Teman-teman harus menangkap peluang ya, setidaknya untuk coba-coba, nggak seperti kami lagi gitu. Teman-teman bisa coba-coba dari hal-hal yang terkecil, gali potensinya dulu. Mungkin kalau teman-teman merasa sudah siap untuk membangun usahanya, ya ibaratnya menentukan satu titik lokasi, ya udah baru pindah ke lokasinya. Jadi ya pemerintah Kabupaten Karimun udah sangat baik, tidak melarang untuk kita berusaha, karena ya jujur memang belum tentu semua daerah bisa seperti ini, belum tentu semua wilayah di Indonesia ini bisa segampang dan sebebas Karimun. Jadi ya harus kita akui juga bahwasanya di sisi ada kemudahan ini ya kita harus memanfaatkan dong peluangnya, karena kita di mana aja sekarang bisa usaha. Saya ngelihat ya geliat usaha yang sangat tinggi sekarang kalau sore hari itu di kostal, ya ramainya customer yang datang belanja di UMKM itu salah satu bahwasannya bukti benteng ekonomi kita itu ternyata di UMKM. Ekonomi kerakyatan ya. Iya, bukan hanya di perusahaan-perusahaan, tapi ya semua lini juga harus bergerak. Saling support. Kalau kita UMKM aja yang bergerak terus, kalau yang perusahaan-perusahaannya nanti nggak bergerak kan ya siapa yang mau beli juga
dagangan kita. Semuanya sinergi. Iya, Iya. semuanya fondasi bersama-sama ya. Tapi ya udah ini sih udah keren banget malah. Karena saya ada teman-teman HIPMI yang berada di luar kota, kalau ya cerita ya susah tuh mau paksain teman-teman UMKM itu, kita harus dapat lokasi dulu dari pemerintah, baru teman-teman pengusaha pemula itu bisa jualan, bisa masuk. Nah kalau di Kabupaten Karimun mungkin buka pintu aja kita bisa langsung usaha loh, buka pintu rumah langsung bisa buka kayak gitu. Ya jadi manfaatin kesempatan ini, karena bagi saya ini merupakan potensi yang harus teman-teman gali. Jangan berpikirnya melulu kita harus menjadi orang korporat atau segala macam. Ya kalau menjadi orang korporat, menjadi hal ya cita-cita yang lainnya mungkin itu menjadi bonus, tapi usaha ini penting. Yang penting jalani sesuai dengan passion tadi. Passion, Ya, harus. punya passion. Ya, berarti kalau tadi yang kita nanya peluang usaha di sini, sebenarnya Bang Oki lebih menekankan daripada kita sibuk mikirin peluang usaha apa, bagus membangun diri dulu ya. Iya. Lebih ke menanamkan karakter terkait untuk bagaimana kita siap gitu buat jadi pengusaha. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman-teman, silahkan. Ada pertanyaan dari Sobat Ngopi Online. Namanya kita sebutnya Sobat Ngopi Online karena teman-teman dari Instagram tadi ada yang bertanya. Yang pertama dari @yuradillah Peggy. Ini pertanyaannya adalah sarannya dong bagaimana orang baru menjalankan usahanya. Nah, ini ada terus kemudian pertanyaan kedua dari J Fati 03. Nah ini salah satu followers setia dan Tapi kayaknya pertanyaan Bang Peggy udah kejawab ya sama Bang Oki Iya. ya. kemudian Bang Oki pengalaman menjadi wirausaha di Karimun. Pengurusan izinnya gimana Bang pengalamannya? Apakah peran PTSP sangat membantu? Oke. Ini harus jujur Ini nih, jujur ya. harus jujur Anggap nih. aja kita nggak ada gitu ya. Silakan dijawab. Yang pertama tadi pertanyaannya memulai usaha. Sarannya untuk teman-teman yang mau menjalankan usaha baru. Sarannya yang mau menjalankan. Tadi udah dijawab ya di pertanyaan kayaknya pertama udah ya, panjang sudah lebar diwakili. Ya, udah terwakili. panjang lebar ya, cuman intinya dalam usaha itu sebetulnya nggak hanya sebatas teori sih. Iya. Nah, tapi praktek lapangannya juga penting. Kita harus pandai peka dan juga harus cepat menangkap peluang. Nggak ada kata nanti kalau di usaha. Jadi lihat role modelnya, misalnya di salah satu kota ada contoh usaha yang memang sedang hype-hype-nya di kalangan anak muda, ya udah nggak usah tunggu-tunggu lagi, coba aja dulu. Diadopsi Walaupun aja. Sama di quotes-quotes yang Iya, sering muncul ya. walaupun- Jangan kebanyakan cara mulai Iya, aja. walaupun kita belum bisa menyerupai 100%, tapi setidaknya mulai aja dulu Bang. Karena jujur saya juga awal buka kopi juga kopinya nggak enak-enak kali Bang. Mungkin ada yang cuman minumnya seteguk terus pulang. Kekecewaan kami ada Bang. Cuman ya bagi saya ini bukan untuk kita sesali, bukan untuk kita renungi, enggak. Pembelajaran Pembelajaran untuk kembali diri. next ke Jangan- depan harus inovasi dong gitu. Bang, Jangan menunggu sampai tanyain. sempurna gitu Iya, ya. nggak bisa kan. Nggak bisa. Kalau usaha kalau nggak peka sih pasti ya ujung-ujungnya ditinggalin gitu. Iya. Nah, lihat dulu customernya butuhnya seperti apa. Berarti di usaha R&D tetap diperlukan. Perlu. Research and development gitu juga Iya. untuk mengembangkan usaha. Development ya. Pertanyaan kedua dari JKD 03 tadi, yaitu Bang Oki pengalaman menjadi wirausaha di Karimun, kemudian khususnya dalam mengurus perizinan di PTSP Kabupaten Karimun. Jujur Li. Jujur Li, kalau Diawali dengan kata jujur Li ya. Gitu. kalau untuk pengurusan perizinan, alhamdulillah mungkin bukan karena saya ada teman atau bukan karena saya ketua HIPMI atau segala macam, enggak. Tapi informasi yang ada dengan kemajuan teknologi sih seharusnya teman-teman intinya peduli aja gitu. Lihat kayak mana cara untuk kita mengurus perizinan. Nah, kalau memang kurang ngerti, kurang paham, baru kita menanyakan ke pihak PTSP. Tapi sejauh ini saya dalam pengurusan izin usaha, alhamdulillah gampang. Apalagi memang mantan ketua umum kami sebagai Menteri Investasi itu selalu mempermudah pengusaha. Bang Bahlil Lahadalia. Thank you Bang, thank you. Selamat juga atas penganugerahan bintang Satya apa ya dari presiden saya lupa. Ada 60 orang kayaknya. Dan 60 semoga pejabat menjadi ya. ketua umum Golkar ya. Paling gitu aja. Cuman ya itu bagi saya sih inovasi di dalam pemerintahan terutama bagi pengusaha itu
pengurusan perizinan itu udah dilakukan dari pucuk tertinggi. Dari kementerian udah mempermudah semua pengusaha bisa melakukan pengurusan perizinan secara online. Iya. Benar-benar. Jika ketemu kendalanya ada kontak personnya, terus ada bagaimana kita menghubungi pihak terkait untuk tindak lanjut perizinan kita tersebut. Ya bagi saya sih secara pribadi yang bukan di zaman yang melek-melek teknologi kali ya, bagi saya udah terlalu gampang lah gitu. Nggak zaman dulu. Benar. Saya senang banget yang terobosan kemarin dari Pak Bahlil terkait range UMKM. Iya. Ya, itu benar-benar membantu banget ya. Betul, apalagi termasuk pajak ya Kak ya. Pajak kan buat Jadi keluarin tuh naikin jadi 1 Bener. kalau usaha kecil kan Iya, agak mana teman-teman. Jadi dari kategori UMKM-nya digedein ya, jadi teman-teman yang UMKM bisa terakomodir bebas pajak, Ya. kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah untuk UMKM juga jadinya lebih banyak yang bisa dapat. Tapi di antara semua nih saya lupa juga teman-teman yang mau mulai usaha jangan lupa minta restu orang tua, itu terpenting sih. Dan saya takut nih kalau mama lagi nonton kan, wah dikualat nih pulang saya, aduh habis ini. Jadi sekarang memang banyak sekali privilege yang diberikan oleh pemerintah, khususnya untuk UMKM dan yang ingin mulai usaha atau menstabilkan usahanya atau mengembangkan usahanya. Jadi tadi bantuan modal, kemudian yang paling penting sih di era informasi terbuka sekarang adalah kemudahan mengakses informasi. Oke. Nah teman mungkin kita dari tadi udah ngobrolin masalah bisnis, izin, investasi. Kita mau agak refreshing sedikit ya. Longgarin dulu. Oke ya. Jadi tadi Bang Oki udah sharing mengenai pengalaman dia jadi wirausaha. Jadi sekarang kita mau lebih kenal Bang Oki lebih personal. Dijawab cepat. Dijawab cepat. Oke, pikir nih Bang. Jadi Bang Oki kita bakal ngasih pertanyaan, bukan pertanyaan sih, pilihan. Ya, jadi Bang pilih Bari berhadiah ya kalau hadiahnya kopi. Jadi oke nanti kita kasih pilihan ya. Oke. Nanti kira-kira Nggak banyak kok, pertanyaan cuma 100. Oke, mantap. ribut yang mana gitu ya. Ini ada yang iseng-isengan aja ya, ada yang serius. Jadi jawabnya nggak usah kayak mikir panjang, langsung jawab karena judulnya jawab cepat jawab. Ya. Oke, boleh ya Bang Oki. Ini setidaknya bakal membuat kita lebih mengenal Bang Oki ya. Iya. Dan juga bisa mengenal diri kita sendiri juga. Iya. Jadi teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang di kantor atau di jalan juga sedang ngopi online juga boleh jawab. Iya. Oke, boleh ya kita mulai. Yuk. Siap. Ya, sama. Teh atau kopi? Kopi, Nikah dulu atau bisnis dulu? bisnis dulu. Siang atau malam? Malam, Laksa atau lendot? tendot, Motor antik atau motor sport? motor antik, Cantik atau pintar? pintar sih. Liga Spanyol atau Liga Inggris? Liga Spanyol, Perintis atau pewaris? perintis. Money or passion? Passion sih. Ini kesukaan gua nih di pagi-pagi ya. Bubur diaduk atau bubur gak diaduk? Bubur nggak diaduk. Oh, ya apa? Bubur diaduk sih. Oke, gunung atau pantai? Pantai, Franchise atau brand sendiri? brand sendiri dong. Oke, dangdut atau rock? Wah ini susah. Soalnya kita semenjak ada Dewi Persik, Gudang Garam Jaya itu ya agak trigger juga nih. Ya, Biar apa-apa sih. rock, biar dibilang keren. Ayo ting-ting lagunya apa? Coba. Indomie goreng atau Indomie rebus? Indomie rebus. Tim Ya, Indomie rebus. aku Indomie goreng, enggak tim ya. Mahal ini atau Raisa? Kayaknya mahal ini deh. Hard work atau teamwork? Teamwork. Begadang atau bangun pagi? Begadang. Kayaknya pertanyaan berikutnya lebih ke Mbak Yayang ya. Oh ya. Good looking atau good reckoning? Oh, Gimana Bang? Good looking atau good reckoning? good rekening. Kalau lu gimana? Good rekening ya? Good reckoning. Sendiri bukan maksudnya. Berarti Oh, gua iya. mundur. Oke. Gua dua-duanya enggak. Oke, politik atau bisnis? Bisnis. Chat atau telepon? Telepon. Telepon. Oke, ye, tuang dulu dong. Ya. Oke, nah, tapi saya ada mau nanya sedikit deh. Oh, sama satu lagi dong, dari- satu lagi. Apa? ASN atau pengusaha?
Dua-duanya. Berarti Enggak sih, di antara usaha utama. 20 pertanyaan bisa dipilih, tapi pertanyaan kedua satu bikin Nggak bisa, ASN atau ya. pengusaha. Ternyata pilihannya adalah Dua-duanya dua-duanya. itu kita akan di episode selanjutnya ya, ASN Trainer. Nanti kita undang juga teman-teman HIPMI yang ASN Trainer ya. Oke, nah anak tadi nih saya mau highlight sedikit ya jawabannya Iya. Bang Oki yang bikin aku penasaran deh. Apa itu, Kak? Tadi kita nanyanya money or passion, tapi Oke. Bang Oki lebih pilih passion. Ya. Ya, why? Bukannya kita hidup tuh butuh duit ya, jadi Apa-apa duit ya? apa-apa duit, kebutuhan dasar juga pakai duit. Tapi kalau kita cuman life or passion, belum tentu kita bisa memenuhi Duit bisa kebutuhan. bikin bahagia bang, betul Kak. Kebutuhan dasar. Nah, kenapa di sini tadi Bang Oki milih Passion. passion? Kalau lu pilihnya apa? Money or passion, nah tergantung. Oh gitu. Kalau menurut aku ya tergantung latar belakang ekonomi kita. Oh gitu. Oh, ya. Kalau menurut aku ya. Tapi gimana? Gimana menurut Tapi kamu? ya sekarang itu semua sih tergantung masing-masing ya. Ada mungkin sebagai self reward buat diri sendiri, karena pertanyaannya hari ini ya kita ambil passionnya lah ya. Cuman kalau dibilang penting sih semua penting. Ya. Gaya hidup juga penting, nggak bisa juga kita terlalu mengesampingkan hal itu. Money juga sangat penting, tapi ya itu kalau udah money-nya aman ya passionnya pasti harus ngiringin dong. Jangan ya gimana ya, kita juga pengen ibaratnya hal ini menjadi apa ya, saya agak-agak bingung sih kalau ngejawabnya ini. Pak, pasti bakal orang bilang bacot lu nggak seperti itu sih. Videonya buat ngebacot aja sih Iya. di sini. Tapi ya intinya Modal bacot. Iya. tapi intinya ya teman-teman, memang uang sih penting, tapi untuk menimbulkan trust bukan hanya sebagai jati diri kita yang baik, tapi dilihat dari penampilan juga, dari kayak mana kita mengikuti trennya zaman. Jadi hal itu yang sangat penting juga sih sekarang. Jadi jujur bang, mungkin banyak mata, banyak hati, ibaratnya mulai dari tampilan dulu, karena kita nih pengusaha, jadi perbaiki Hati dulu dulu lah. ya? Iyalah, Hati dulu. betul, mau nimbulin trust ujung-ujungnya Hati dulu. dengan mata yang agak-agak apa sembab apa gitu kan, ya enggak ini ya, tolong perbaiki dulu yang seperti itu, baru kita mau kejar apa yang menjadi keinginan sih, paling itu sih. Nah, Tapi ya kalau di momen ini mungkin kalau ditanya money and passion, ya saya kejar passion dulu, karena memang udah capek juga bertahun-tahun dari 2015 kerja terus nih, pengen dong nikmati di akhir ini, soalnya akhir masa jabatan saya bang. Di Rabu depan tanggal 21 sudah pergantian ketua HIPMI. Wah, Saya bersyukur amanah ini sudah menjelang habis, ya setidaknya saya pengen nikmati nih. Jadi pas banget ya waktu kita ngundang Bang Oki ini ya, Oh pas memang, di akhir kayaknya jabatan. memang ini pesan sponsor dari calon ketua umum yang bakal terpilih bang. Jadi bang, abang maju dong itu podcastnya PTSP. Apa maksud tujuannya? Ternyata ini untuk membantu kinerjanya teman itu mencari anggota baru ke depan. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin pesan-pesan untuk kawan-kawan pengurusan IPMI yang lalu, mungkin pesan-pesan terakhir ya. Jangan Enggak. nanti ya. Mungkin Tetap saya harus mau berkolaborasi walaupun nggak jadi ketua HIPMI lagi. Mungkin saya mau balik ke yang tadi ya. Kalau Oh, kita itu cepat tadi ya, kita misalnya kan ini teman-teman dari anak muda nih yang nonton ya. Kadang bingung nih, saya tuh hobinya kayak gini gitu. Tapi hobi saya sekarang belum bisa menjanjikan, belum bisa menghasilkan gitu ya. Tapi saya punya peluang pekerjaan yang saya tapi nggak suka gitu loh. Iya. Nah itu kira-kira seperti apa ya? Nah ini tadi maksudnya apakah kita mending kita ngejar ngidupin diri dulu, atau kita fokus usaha yang belum tentu bisa menghasilkan saat ini? Kalau dibilang mana ya? Kalau usaha sendiri sama Atau jalan bareng gitu ya? ya, kalau saya sih biasanya dihadapin dengan situasi yang memang selalu menempatkan diri dengan the power of kepepet kak. Iya. Nah kalau di Ya, ujung-ujung benar, itu benar. udah kepepet semuanya dijalanin kak. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman, apalagi kita yang biasa dimanjain di rumah, selalu disuapin sama ibu bapak, yang selalu disiapin semua kebutuhannya, ya harus wake up dong, harus bangun. Benar. Bahwasanya ya kalau memang situasi itu membuat diri Anda terlalu nyaman,
letakkan diri Anda di posisi yang kepepet. Buat posisi Anda saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya setidaknya saya juga memulai usaha juga pakai ilmunya The Power of Kepepet. Ada sih bukunya, teman-teman bisa baca-baca untuk referensi. Aku sering banget dengerin dari pengusaha ya. The Power of Kepepet. Iya, biasanya ya dulu saya punya satu mentor yang bilang kita itu kalau mau usaha tuh ibaratnya di tepi kolam. Oh, iya. Nah, mau masuk kolam nih ragu-ragu, dingin, takut nggak bisa berenang atau segala macamnya. Ya ujung-ujungnya diceburin bang. Kita Iya. butuh orang itu yang bakal dorong kita masuk ke dalam kolam. Ya orang yang dimaksud di sini mungkin ada komunitas, ada organisasi, ada teman-teman, ada keluarga yang bisa ibaratnya buat kita kecemplung gitu di dalam kolam usaha ini gitu. Paling ya ingat aja teman-teman, paksain diri, jangan terlalu manja, Iya. jangan terlalu gampang berada di zona nyaman. Dikit-dikit rebahan dikit udah merasa nyaman, udah Generasi lupa, rebahan. udah lupa hari esok, Iya. padahal ada kenyataan yang harus dihadapi. Ya itu, kesampingin dulu hal-hal kayak gitu. Generasi yang muda foya-foya, tua kaya raya, Iya. mati masuk surga. Betul. Nah, teman-teman kan pasti pengen di usia-usia Produktif ya. produktifnya bermanfaat buat orang, bisa menghasilkan cuan sendiri ya. Tolong bergerak lah. Bantu diri teman-teman, paksain diri teman-teman untuk memang terus berbuat hal-hal positif itu. Nah, terutama anak-anak muda Karimun nih, Iya. jangan sampai kita terlalu terlena dengan nyamannya kita di Karimun. Ya, Apalagi ada sekarang istilah generasi sandwich juga. Kemudian sandwich padahal benar generation. sekali ya kalau memang masalah dan tekanan itu memang mendewasakan. iya. Saya ada satu teman Kak, usahanya dibilang prepare udah prepare kali gitu. Udah ya oke lah, udah oke banget malah saya bilang. Udah bukan pemula lagi di usaha, tapi dia masih ojek loh. Dia daftar di salah satu aplikasi ojek online. Sabtu Minggu dia jualan dia ngantar minuman, ngantar makanan. Waktu itu pas dia ngambil produk kita di PCM, kita lagi ngopi. Saya tanya, "Bang, ngapain Bang?" Ngapain kita menung-menung di rumah Sabtu Minggu? Aku pengen belajar kayak mana sih sistem mereka bisa buat seperti ini. Mudah-mudahan aku buka usaha yang sama dengan mengedepankan kebutuhan di Karimun. Karena dia bilang ya kita harus ini juga harus belajar dari luar, bahwasanya ya teknologi yang masuk ke Karimun, hal-hal yang di luar sudah berkembang masuk ke Karimun, jangan kita jadi customernya aja dong. Kalau bisa kita juga belajar di situ Ada di sistem itu. gimana caranya untuk membangun usaha seperti itu. Kita bangun local pride sendiri sih. Cuman ya jujur memang tantangan local pride pasti tinggi karena kita bakal berkompetisi dengan brand-brand yang sudah ada. Tapi ya Itu bagi yang saya tadi yakin mau- aja dong. Mau tanya juga dari pilihan tadi yang Oke. franchise atau brand sendiri ya. Iya, Tapi iya. tadi barusan udah disinggung ya. Jadi Iya. kenapa maksudnya brand sendiri tuh pengalaman yang Bang Oki dapat dengan membangun brand sendiri itu seperti apa? Lebih bangga sih Kak. Lebih ya. bangga. Terus kita lebih merasa tantangannya lebih gimana ya, kayak lebih bertanggung jawab aja untuk kita pertahankan. Karena jujur saya pernah di usaha yang pakai brand teman ya, franchise ya. Ada beberapa usaha yang memang pakai brand lain. Bagi saya sih oke, udah tersistem Bang. Iya. Kalau kita udah punya modal, kalau Iya. mau punya usaha yang sambil jalan-jalan, ownernya jalan-jalan, ya memang bagus ambil franchise karena udah tersistem, kita udah nggak repot-repot. Tapi jujur tantangan kita sebagai pengusaha itu kurang di situ. Iya. Ya kita hanya ngejar cuannya aja di situ. Tapi bagi saya sih, ya kalau teman-teman memang lebih untuk mengejar masa depannya, ya harus dengan brand sendiri. Iya. Karena kalau kita nggak tahu nih brand-brand yang kita masukin franchise bertahannya berapa lama, kita kan nggak tahu retorika yang terjadi di pusatnya seperti Iya. apa, di manajemennya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa kayak
gimana ya, berkontribusi lebih untuk mempertahankan usaha itu nggak bisa. Kalau manajemen pusatnya udah hancur, nah kita di daerah ikut-ikutan dong, kita udah invest. Nah, jadi ya bagi saya lebih prepare ke produk sendiri sih, walaupun cuman yang kecil-kecil, yang penting nama sendiri, jadi bos sendiri, jangan jadi bos orang lain gitu. Tapi yang mau mulai bisnis franchise juga nggak salah. Nggak gitu ya. salah. Jadi boleh aja. Mungkin beda kebahagiaannya itu berbeda sama-sama Beda-beda, tapi yang penting teman-teman harus sadar dulu, kebanyakan orang yang beli franchise malah nanti pas ditagih uang royaltinya ngeluh, Bang. Wah, ini royaltinya gede kali pakai nama mereka gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu. Nah, keuntungan kita bangun brand sendiri, terus brand kita dipakai orang lain, ya kita dapat royalti. Nah, pilihannya ya di teman-teman. Teman-teman mau berkembangnya jangka panjang apa enggak? Bangun brandnya sebaik-baik mungkin. Kalau brand teman-teman sudah bisa dijual keluar, ya teman-teman bisa nyantai dong. Tinggal nunggu royalti tahunan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ya PCM sudah sampai ke situ. Amin. Jadi udah boleh franchise dari Alhamdulillah sih sebetulnya kita sistemnya kemitraan, Bang. Kemitraan. Kita nggak ada franchise. Alhamdulillah juga kita sudah ngebangun usaha di luar Karimun juga dengan yang resep yang sama. Dulu pernah dikasih kesempatan buka juga di Surabaya. Dulu kita ada ngegarap brand bareng-bareng teman. Namanya Manly Coffee di Batam, buka cabang di Surabaya. Waktu itu sedang heboh-hebohnya Triswaka waktu itu, Bang. Kita undang Triswaka ke Surabaya untuk opening. yang buih jadi permaidannya. Iya, tapi ya itu mereka beli brand ya. Mereka beli brand, beli apa ya? Beli manajemen, beli resep segala macam. Ini ada yang agak kepo ya Iya. pertanyaannya. Jadi kita bacain aja ya. Dari Dari fans fans aja, ya. dari fans. Katanya tolong spill batiknya Bang Oki. Atau mau jadi giveaway? boleh di spill ya. Batik ini sih sebetulnya jatah, Bang. Jatahnya bukan jatah dikasih, jatahnya kita waktu Munas Musyawarah Nasional HIPMI di Solo ya. Mungkin yang teman-teman dulu ingat ada fighting sedikit lah, gurau-gurauan HIPMI kadang kan ada yang lucu-lucuannya juga, Bang. Ada yang jambak-jambakan, ada yang pukul-pukulan. Lucu ya. Tapi ya Emang umur segitu lagi lucu-lucu. lagi Apalagi kalau bagi gitu saya ya. itu semua proses, Bang, karena pengusaha nggak juga semuanya dengan lemah lembut. Ada yang usaha Iya, di benar. lapangan mungkin ya memang kebiasaannya gimana ya, berhadapan sama orang-orang lapangan yang mungkin pakainya Ada tinggi. ada ya. tinggi, tapi yang nerima kayak teman-teman di IMI kan mungkin ada juga yang nggak terima kan dengan nada tinggi. Ya terjadilah sedikit-sedikit gurau-gurauan manja lah. Jadi Dan tapi ini ada ininya ceritanya, ada Ada story-nya. dapat foto pertama kali sama Presiden Jokowi juga pakai baju Oh ini, iya, Pak. itu ada apa di Instagramnya? Iya. Best. Ya waktu itu apa? Kebetulan mungkin karena wajah kita agak-agak mirip kan. Oh iya Face ya. kita sama Bapak agak mirip. Waktu itu kita ditunjuk untuk maju foto. Nah, kesempatan itu alhamdulillah sih. Tapi ini batik jujur, Bang, setahun sekali pakainya, Bang. Nah, berarti ini Berarti tahun ini udah pakai ya? tahun ini udah Dipakai pakai hari ini, spesial jadi buat jangan dipakai PKS. lagi. Soalnya minggu depan udah habis udah nggak jadi ketua ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang semua hadir nonton pada hari ini buka mindsetnya untuk mencari komunitas yang baik. Jadi bukan hanya HIPMI sih sebetulnya, banyak juga organisasi usaha yang lain. Tapi ingat teman-teman, HIPMI ini mengkategorikan anggotanya dengan usia yang di bawah 40 tahun. 40 tahun. Nah, gitu, jadi ini 40 kesempatan tahun. teman-teman. Nah, satu frekuensi nih, usia sama, Ya. niatnya sama, pengen jadi usaha. Jadi ya kesempatan ini dimanfaatkan. Bagi saya secara pribadi, pengusaha kecil ya, kita bukan pengusaha besar. Setelah saya bergabung HIPMI banyak manfaat. Karena jujur, Benar Bang, sekali. saya pernah satu pengusaha muda yang bagi saya udah sangat Model lah. udah sangat ya lumayan ya, tapi main asap nih usahanya, Oh, main asap. turunan ya kan. Jadi dia pernah tanya sama saya waktu saya ajak bergabung, dia bilang apa sih manfaatnya, Bang? Ngapain masuk organisasi kayak gitu, ujung-ujungnya kita keluar uang juga kok. Nah, Iya. hal yang seperti itu sih harus teman-teman kesampingkan. Sebetulnya ngebangun usaha itu, ngebangun trust itu bagi teman-teman yang usahanya by nasib, yang memang dari diri sendiri atau
kesempatan itu datang ke teman-teman dengan ngebangun sendiri, ya tolong teman-teman betul-betul manfaatkan organisasi, manfaatkan lingkungan sekitar. Nah kalau main asap ya lo dong, dompet udah tebel nih, usaha udah jalan. Jadi ya kalau Karena dia perlu juga membangun relasi kan. iya, betul. Kalau dia mempertanyakan hal itu sih bagi saya wajar. Cuman karena tantangan usahanya mungkin berbeda ya, Bang. Kalau kita kan betul-betul kata orang pergi pagi pulang pagi dulu awal-awal gitu kan. Ya, Jadi kan, tadi gitu. seperti Bang Oki katakan memang untuk bergabung ke HIPMI usianya di bawah 40 tahun. 40 Jadi tahun. ini memang mumpung karena kita juga serang edisi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 Ya. ya. Kata-kata Bung Karno kita mungkin semua orang udah tahu, berikan aku 10 pemuda akan Ya. aku goncangkan Betul. dunia gitu ya. Betul. Sekarang Luar biasa. udah ada 80 lebih kok pemudanya di HIPMI. Jadi bukan hanya menggoncang ini ya, menggoyang-goyang berarti ya. Karimun katanya selamat ulang tahun Pak Rafiq, selamat ulang tahun Bapak Bupati Karimun, Bapak Ekonomi, Bapak Pembangunan Kabupaten Karimun. Di usia yang baru mudah-mudahan teman-teman ini Karimun diajak ngopi. Saya cuma baca tulisan Bapak, mudah-mudahan Bapak dengar atau ya di sekitar Bapak dengar teman-teman ini Karimun minta ini Pak ditraktir kopi kayaknya di ulang tahun. Boleh ikutan nggak ya? Oh, mudah-mudahan ya. Mungkin sekali nanti Pak Bupati juga bisa gabung dengan kita dalam edisi Amin, yang amin, lain amin, gitu ya. Amin, betul. Nah ini tadi sebenarnya udah hampir saya ada pertanyaan tapi kayaknya tadi udah hampir kejawab ya di sini. Pertanyaannya, menurut Bang Oki ini organisasi mendukung usaha atau usaha mendukung organisasi? Tapi sebenarnya Dua-duanya. ya tadi Saling udah bersinergi. kejawab ya, udah kejawab tadi. Jadi saling bersinergi ya. Iya. Jadi organisasi itu bisa bantu, bisa wadah kita saling membantu ya, Betul. sama pengusaha. Dan ingat teman-teman, di Indonesia 10 orang terkaya semuanya pengusaha. Iya. Nah, diingat itu ya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton di 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bakal menjadi top 10-nya Indonesia. Amin, amin. Kita nggak tahu dong tiba-tiba dia ngeluarin produk apa terus booming satu Indonesia sampai ke internasional. Terus mungkin Hajimat saya juga mau ngeluarin ayat terkait yang tadi ya. Apa itu? Jadi katanya dari 10 pintu rezeki, Iya. 9-nya dari usaha. Oh iya. Dan Rasulullah juga seorang pedagang. Iya, itu panutan kita semua sih. memang Rasulullah. Jadi idolanya di dunia usaha siapa? Idola ya Rasulullah. Rasulullah. Kita nggak bisa pungkiri karena memang secara hukum jualan juga kita masih ngadopsi yang apa beliau ajarkan. Karena berdagang dengan jujur li. Iya betul. Ibaratnya ya jujur kayak di PCM. Kami selalu tekankan ke teman-teman yang kerja, adik-adik yang kerja bahwasanya jangan pernah kurangi takaran sedikit pun. Lebih nggak apa-apa, anggap sedekah. Iya. Tapi kalau kurang, kalian bakal dituntut di akhirat. Saya jujur, sebelum mereka diterima kerja, saya tekankan itu. Karena saya nggak mau dong nanggung dosanya mereka. Iya, benar. Mereka yang bermain, kita yang masuk penjara kan nggak mungkin. Masuk penjara akhirat maksudnya. Ya paling itu aja sih. Ada Kira-kira pesan teman-teman ini Karimun untuk Pak Bupati Karimun? Oh, udah ya. Kira-kira umur Karimun ya, berapa Pak? sih idealnya kita mulai bisnis? Apakah dari umur dari kecil-kecil udah boleh? Boleh, kapan aja. Karena ya sekarang kalau dulu saya nggak ingat sih sebetulnya. Tapi ibu saya, bapak saya dulu almarhum bapak selalu bilang, "Kak, kamu tuh mulai usahanya dari SD." Dari SD dulu ngejual jasa bang saya. Kebetulan orang tua usahanya kos-kosan. Jadi saya selalu tuh tiap sore pulang sekolah selalu keliling di kamar-kamar kos itu. Ada yang mau dibeli? Oh, Ada yang mau dibeli? Tapi memang dari Waktu itu Iya. ini udah ada bawaannya. Berarti kalau Bang Oki ini dia punya gift memang punya bakat sebagai pengusaha. Iya. Nah kalau yang saya kemarin ya waktu sempat sedikit ngajar-ngajar di mata kuliah kewirausahaan, ada juga teori yang mengatakan tidak selalu bakat ya, Ya, tapi ya, ya. itu bisa Ya, dilatih ya. Jadi ada orang yang pengusaha itu memang bakat gitu. Dan kayak mungkin Bang Oki ini ya dari SD udah memang ada Kayaknya naluri sih kak. Ah, Itu benar. naluri sih. Ah. Ya kayak kita. atau balik lagi ke pepet ya sih. Wah, kepepet itu posisinya. Iya. Cuman kalau nalurinya itu ngelihat lahan kosong, wah ini bisa dijadiin apa ini? Gitu kan. Iya, Ya. betul. Tapi kalau misalnya yang bayi dilatih itu, kira-kira seperti apa ya? Oke, mungkin ada pengalaman teman-temannya yang
tadinya enggak lah saya nggak bisa usaha gitu ya. Oh. Karena nggak punya bakat. Jadi kan selalu jadiin alasan kan. Jadi saya nggak Malas bisa, untuk saya bisnis, jadi nggak punya PNS bakat. aja. Saya nggak bisa. Saya ikut SCPNS aja. Introvert boleh, tapi nggak boleh menutup diri juga. Nah, itu pentingnya komunitas ya, walaupun banyak kan selalu nih kita FOMO dengarnya ini anak introvert loh. Nah, ini anak introvert. Nggak ada itu. Ya ibaratnya sekarang teman-teman harus posisikan diri teman-teman dulu gitu. Matangin diri lah. Nggak usah terlalu dengar-dengar Gen Z itu kalau kerja tuh seperti ini loh, ini ya nggak ada lah. Jadi salah satu apa ya negatifnya Backup lah, terlalu banyak informasi. Nah, Iya. Information overload, jadinya kita kayak jadi menyimpan itu di kepala kita, padahal belum tentu benar ya. ya bangun dong, bangun. Intinya teman-teman bangun, sadar bahwasanya nggak ada yang bisa nolong diri kita sendiri tanpa kecuali diri kita ya. Nah, jadi ya teman-teman harus udahlah kesampingkan lah. Wah, kita nih Gen Z, kita nih Gen T lah, Gen Y ya, kan? Kita nggak bisa nih kayak gini. Kita harus kayak gini, healingnya harus ke sini. Samping. Itu hanya kayak ya tren-tren orang yang memang mungkin secara finansial udah oke. Iya, betul, Tapi betul. teman-teman harus letakkan diri teman-teman, walaupun sebesar apapun dompet kita, keluarga kita juga udah mumpuni atau segala macam ya, teman-teman harus berdiri di kaki sendiri karena itu penting itu. Kita pengen hidup kita juga menjadi contoh buat anak-anak kita ke depan. Jadi jangan sampai teman-teman hanya mandangnya orang tua aku udah punya uang sih, udah aman sih, udah punya kos-kosan, udah segala macam. Tapi ya sadarlah, kita harus tegak sendiri, kita harus menjadi contoh buat anak-anak kita. Mungkin ya paling penting sih diri sendiri. Jangan kelemahan melemahkan kita. Harus Iya, jangan kita mengetahui kelemahan kita jangan harus scroll Instagram begitu dapat Ya. quote yang pas, Sedih, gitu ya. merasa Iya. pas langsung menjadi story. Ya. harus minum obat anti galau. Iya, tapi boleh sih sekali-sekali kalau mengekspresikan diri itu wajar ya Bang ya. Itu Iya. penting, tapi ya enggak juga harus kita lakuin. Mungkin kelebihan gula kali ya, jadi minum jus dulu lah biar netralisir kelemahannya. Iya. Oh ya, kita sekarang udah Tuh. 1 jam 12 menit kayaknya memang sudah hampir ke penghujung pertemuan kita. Aja sedih nggak sih? Namun sebelum itu mungkin dari Bang Ogi, karena tadi kami dengar informasi ini adalah di akhir-akhir periode kepengurusan Bang Ogi di Ketua HIPMI, mungkin ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan pengurus HIPMI dan anggotanya mungkin. Besar HIPMI Karimun. Oke, buat tadi dapat chat juga teman-teman keluarga besar BPD HIPMI Kepri juga nonton. Terima kasih sahabat-sahabat HIPMI semua, kader-kader HIPMI dimanapun berada yang sedang menonton. Saya nggak bisa ucapkan kata-kata yang lebih membanggakan, tapi saya merasa diri saya sangat terbantu oleh HIPMI. Saya punya keluarga besar di seputaran Kepri, bahkan Indonesia, yang sampai saat ini selalu menjaga komunikasi karena satu frekuensi mungkin. Ujung-ujungnya selalu menanyakan gimana kabar usahanya, apa yang bisa kami bantu. Jadi ya teman-teman, tolong pertahankan apa yang sudah kita lakukan bersama selama 3 tahun ini, buat seluruh kader yang baru, buat kader yang lama, terutama Sekum, Bendung, Ketua OKK dan segala macam, dan terutama buat seluruh keluarga besar HIPMI. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada saya. Di kesempatan ini aturkan saya meminta maaf atas segala kekurangan. Jadi sedih ya? Enggak. Pokoknya enggak sedih. Ini emang hobi minta maaf. Ya, Oh, gitu saya ya? memang selalu sebelum memulai itu selalu minta maaf, Bang. Ya, karena saya selalu banyak salah sih. Kalau Namanya kita minta duit ya. enggak, bukan manusia. Karena kita cowok, Bang. Kalau cowok kan selalu disalahin. Selalu salah juga. Iya. Itu memang Selalu benar.
ya. Iya, karena Ini cuma ya, saya yang benar ya. kita kan takut juga kan ada kejadian tunangan sama siapa, nikahnya sama siapa. Jenggot, Ada Kalau dibahas tuh di ini Karimun. dibakar itu nggak sih? jenggot. Takut kejadian dibakar nggak? Jadi ya itu. Hanya telur sama ayam juga bahaya sekarang. Tadi mau masukin telur atau ayam? Takut jadi Takut dibunuh kita. Terus ya teman-teman lihat yang berita-berita viral sekarang, setidaknya apa yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu. Jangan sampai hal ini menjadi trigger buat anak-anak muda bahwasanya apa yang terjadi di luar itu belum tentu bisa kita lakuin di sini. Iya. Beda kondisi, beda apa ya, wilayah kita agak unik sih sebetulnya karena memang wilayah perbatasan. Ini lebih cocok sebagai wilayah perekonomian. Jadi ya teman-teman harus sadar bahwasanya kita harus terus berdikari, kita harus menjadi contoh bahkan untuk daerah lain gitu. Karena kita walaupun wilayah FTZ kita setengah-setengah, tapi kemudahannya banyak loh. Malah yang di Batam kadang mereka bilang repot loh kami jualan, mau ngirim-ngirim susah. Kalian masih enak loh setengah-setengah kata dia kan. Nah, itu jadi kesempatan hal-hal yang seperti ini ya teman-teman harus cari manfaatnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngelihat orang lain bisa ngelakuin, masa teman-teman nggak bisa? Jangan berpikir mereka melakukan itu dengan gampang dong. Semuanya ada proses bang. Semua ada proses yang dilalui bisa menjadi seperti apa yang kita lihat sekarang. Jadi ya teman-teman usahakan paksain diri, lakuin aja. Baik dan benar itu semuanya milik Allah. Kita ini kan tempatnya salah gitu. Jadi lakuin aja lah. Lakuin aja kalau Kita ya. memang baik, mudah-mudahan customer Bukan dia. terima. Iya. Kalau wanita sih memang selalu benar sih. Cuman ya yang pasti buat seluruh kader HIMI terima kasih. Buat seluruh kader yang baru mendaftar juga terima kasih telah mendaftar. Mari kita sama-sama ciptakan komunitas, ciptakan perhimpunan, ciptakan organisasi yang baik dengan menyebarkan jiwa-jiwa entrepreneur. Kita sebarin terus nih semangat usaha karena sesuai dengan yel-yel kita pengusaha pejuang pengusaha. Jadi jangan sampai kita mengesampingkan yel-yel kita tentang perjuangan sebagai pengusaha. Karena ingat ekonomi di Indonesia itu yang menjadi benteng adalah teman-teman pengusaha dan UMKM. Benar sekali. Kalau untuk teman-teman Gen Z atau kawan-kawan wirausaha muda ataupun calon wirausaha muda, mungkin ada pesan-pesan khusus yang kita Pesan-pesan sampaikan? khusus, ayo dong buat tren yang baru gitu. Iya. Buat tren baru, jangan kita contoh orang terus. Karena kalau kita contoh pasti gampang dipatahin juga. Iya. Nah, pasti gampang ya dibandingin. Kalau kita ciptain yang baru, itu rasa saya sih bakal menjadi seperti apa ya, orang mencontoh kita gitu. Iya. Intinya mulai aja ya. Mulai ya. Mulai aja Ini coba. mulai, betul. Ya teman-teman gali potensi diri. Ada mungkin teman-teman yang bisa jualannya sambil Rebahan. rebahan, Iya, bisa. ada yang bisa mandi sambil mandi lumpur ya why not gitu kan. Sebenarnya yang kadang-kadang kita mau mulai usaha itu yang bikin kita nggak mulai-mulai tuh ya karena kita sendiri baik cari-cari alasan gitu ya. Iya. Cari-cari tapi kan belum ada ini gitu, tapi belum ada ini. Nah, Ya, padahal ya mulai aja gitu Mulai dengan aja, karena- keterbatasan itu. saya contohin satu produk di PCM itu Wong Jowo. Kami bisa buat Wong Jowo setelah 8 tahun prosesnya bang. Baru Iya. dapat tuh ketemu. Ya cocoknya seperti ini sih, ke Iya. customer seperti ini. Jadi ya kita aja yang udah mulai usaha dari 2015, 8 tahun baru ketemu produk yang ibaratnya cocok buat semua kalangan. Apalagi teman-teman. Jadi mulai aja. Kesempatan itu kan intinya pasti datang. Pasti datang, manfaatkan momennya gitu. Jangan sampai teman-teman hanya menjadi penonton di dalam Iya. momen-momen Betul. teman-teman. Jadi harus jadi pemain gitu ya. Iya harus. Nah kadang-kadang ada yang nanya kak gimana sih caranya biar selalu semangat. Sebenarnya satu aja sih, kita harus percaya kita tuh hidup cuma sekali ya kan. Iya. Jadi kita Ada lagunya tuh kak. Iya coba. Coba kak. Kebanyakan orang sukses itu tadi seperti mau bilang dicemooh oleh orang lain. Iya. Tapi iya. sayangnya
banyak dari kita sekarang generasi Gen Z, mungkin Gen X ataupun kawan-kawan yang mau mulai usaha, ternyata yang mencemooh bukan orang lain tapi adalah pikirannya sendiri. betul. Dan ini sangat disayangkan, harus menyampingkan pikiran negatif terhadap dirinya sendiri dan mulai dari hal yang positif, berangkat dari pikiran positif, kemudian tadi kata keyword ini memang harus dimulai sih. Harus mulai. Nggak Sehebat ada. apapun, sebanyak apapun modal, sebanyak apapun, tapi kalau nggak pernah mulai ya. Kalau yang lagi nonton mungkin di koceknya ada apa yang bisa dijual ya jual aja sekarang, coba. Chat nih ke abang kakaknya. Benar. Jadi ada Karimun juga yang bakal bantu-bantu ini ya, promosi produk teman-teman. Terima kasih sih, kalau kami dari HIMI juga terima kasih buat ini Karimun, buat teman-teman media yang lain sudah sangat banyak membantu. Penting sekali media. Usaha teman-teman ya, walaupun dengan keterbatasan kami dalam mengisi apa ya, kayak mengetek ini Karimun kan di repost tuh, walaupun dengan muka-muka yang lempeng, tapi maklumin saja bahwasanya ya itulah hasil kreatifnya teman-teman sendiri. Terima kasih buat teman-teman semuanya, ini Karimun dan seluruh teman media terus menjadi partner teman-teman yang berusaha. Mudah-mudahan ke depan Tuhan balas dengan usaha yang lebih baik. Amin. Paling ya itu sih. Baik, tidak terasa kita sudah 1 jam lewat malah ya, dari yang direncanakan 1 jam dan ini sudah lewat. Mungkin dari teman-teman juga sudah menyampaikan sekarang sudah 1 jam 20 menit, luar biasa. Mungkin kita bisa kasih aplaus untuk kita semua. Termasuk teman-teman tim dari ini Karimun yang sudah membantu bekerja sama pada pagi hari ini. Balik layar tapi kontribusinya luar biasa ya. Karena kita nggak mengudara pagi ini ya. Kemudian juga kami di bagian akhir dari ngopi kita pagi hari ini juga ingin mengucapkan terima kasih pertama untuk Juice for You yang telah memberikan jus enaknya ini, hilang dahaga. Kemudian juga ada dari PCM tentunya, karena katanya nggak lengkap ngopi kalau tanpa kopi, jadi memang harus dari PCM. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih tentunya ke Bang Oki yang telah berkenan untuk berkolaborasi pada pagi hari ini, dan juga dari teman-teman ini Karimun yang telah menyediakan tempat yang luar biasa, kemudian tim yang luar biasa, sehingga ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa terlaksana keren sih, ruangan podcastnya keren banget, bakal jadi ya tempat ini nih, harusnya bisa jadi base camp untuk teman-teman media ya, kayak instansi atau teman-teman pengusaha yang mau podcast di sini. Sepertinya ini terbuka sih, tiap hari ya ada tarif dan segala macamnya, mungkin bisa menghubungi tim ini Karimun. Tapi ya bagi kami ini udah disupport sama ini Karimun, terima kasih. Memang agak-agak mendadak persiapan juga ya, salah kadang. Ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Episode ini saya agak nggak nyangka juga ya teman-teman. Tadi malam juga, aduh gimana besoknya itu, tapi luar biasa. Pagi hari ini sudah bisa terlaksana, dan sebagai bentuk apresiasi dari DPMTSP Kabupaten Karimun, mewakili mungkin dari Kepala Dinas, kemudian kawan-kawan ya dari Pak Yosi juga mengirimkan salam, kemudian dari teman-teman dari PTSP akan memberikan sedikit kenang-kenangan untuk HIMI dan ini Karimun. Iya, mohon diterima. Mungkin bisa teman-teman perwakilan dari ini Karimun bisa maju yang satu. Yang pakai headset atau yang pakai baju ini Karimun bebas ini. Oke, ini buat teman-teman ini dulu ya. Layar nih. Oke, ini untuk ini atau pribadi? ini kalian atur lah ya. Ya. Ada yang berdiri dong. Mentok. Oke, ini sedikit ya dari DPMTSP untuk HIMI. Terima kasih. Kanan lagi. Oke, dan kemudian satu lagi dari teman-teman ini Karimun perwakilan. Oh, ini abang ini Karimun. Oh ini. Layak ya. Tadi minta maaf yang Pak Bupati ya Pak. Jadi 1, 2, 3. Oke, makasih.
Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan ke Bang Oki dari HIPMI, kemudian sama-sama, thank teman-teman you. media partner kita ini Karimun yang telah luar biasa pada pagi hari ini. PTSP tentu sangat bangga dan senang sekali bisa berkolaborasi pagi hari ini. Juga kami ingatkan untuk kawan-kawan sobat ngopi yang ada di rumah bahwa ngopi juga akan tetap hadir di minggu depan. Tapi mungkin kami sedang membahas mungkin akan ada perubahan jadwal, Oh, iya. tapi ini juga belum fix. Nanti akan kami rilis di hari Senin. Bentur sama jadwal Panjat Pinang kali ya. Bisa jadi karena ini juga edisi kemerdekaan. Oh ya, karena ini edisi kemerdekaan kami ucapkan selamat menyambut Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Dirgahayu. Selamat memiliki istana baru. Selamat. Iya. Dan selamat menyaksikan nanti pengibaran bendera langsung dari IKN ya. Iya. Luar biasa sekali. Juga kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Bupati Karimun, sehat selalu dan mudah-mudahan Karimun semakin sukses, Karimun semakin jaya ke depannya. Amin, amin Ya ya Allah. betul. Ini saya mau tambahin sedikit ya, sedikit harapan karena setahu saya ya pembentuk opini publik paling utama itu pertama ya pemerintah sendiri, kemudian organisasi masyarakat ataupun profesi, kemudian yang ketiga adalah pihak media. Hari ini semuanya collab sama-sama, jadi ini luar biasa sekali ya. Semoga ini jadi doa biar kita dapat membentuk opini yang baik di masyarakat sehingga dapat doa yang baik-baik juga di Jumat berkah ini ya. Oke, kalau begitu boleh. Jangan ragu kalau ada pertanyaan seputar perizinan dan investasi juga bisa langsung menghubungi DPMPTSP Kabupaten Karimun. Kemudian untuk teman-teman wirausaha muda yang ingin mendapatkan pembinaan langsung dari teman-teman pengusaha juga bisa menghubungi kawan-kawan dari HIPMI. Ya. Semoga hari Jumat berkah ini sebagai salah satu tanda bahwa Kabupaten Karimun akan lebih maju ke depannya, baik dari sisi pemerintahannya, kemudian baik dari sisi pengusahanya maupun dari sisi medianya. Ya. Gitu. Amin, amin. Mungkin itu saja. Ada lagi Mbak ya? Oke, boleh kita closing ya. Tidak lagi, kita ketemu lagi di minggu depan dan salam sehat selalu dan ingat apapun masalahnya ngopi aja dulu. Oke, di PCM ya. Di PCM. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.